Nah, oke guys, di video kali ini buat teman-teman yang mau ngerakit mining, ngerakit rig mining ya untuk Bitcoin ataupun Ethereum ataupun sebagainya. Nah, kira-kira berapa sih budget yang dibutuhkan untuk merakit sebuah rig mining? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang baru mau mulai. Saya di sini menggunakan dua VGA ya. Untuk sementara saya gunakan dua VGA dan total yang sudah saya habiskan itu sekitar 23 jutaan. Nah, untuk rinciannya sendiri teman-teman bisa lihat eh di sini ada beberapa item ya. Ini yang sudah saya beli dan sekarang sudah saya rakit dan sudah mulai mining. Ada 11 item. Nah, yang pertama kali yang kalian butuhkan itu adalah CPU atau prosesor ya. Nah, teman-teman, prosesor itu silakan beli yang biasa aja. Seperti saya di sini menggunakan CPU prosesor G450 yang Tri. Nah, seperti ini ya yang teman-teman bisa lihat di video ini. Ini harganya kemarin saya beli di kisaran 955.000. Karena yang pengen saya ambil kemarin yang bukan seri try-nya ya, yang dual core apa quad core itu. Cuman ya kebetulan harganya malah jadi naik di 1.200.000, jadi saya lebih memilih ini aja. Prosesor ini yang penting dia bisa menjalankan OS ya, ini fungsinya. Karena dia tidak akan dipakai untuk mining. Jadi kita beli yang biasa aja. Ini soketnya 1151. Nah, untuk yang motherboardnya sendiri, di sini saya menggunakan ASRock B250 Gaming K4. Nah, ini sih sebenarnya di luar list saya ya, di luar list saya. Cuman karena target awalnya itu harganya melambung, jadi saya lebih memilih dua ini sebagai alternatifnya. Nah, untuk ASRock B250 yang gaming keempat ini sendiri, ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, di sini dia sudah support ada slot PCI-nya itu ada 1 2 3 4 5 6. Jadi dia 6 VGA nanti bisa masuk ke ini ya, ke motherboard ini. Jadi teman-teman gak harus beli yang motherboard mining ya. Saya sih kemarin rencananya mau beli yang seperti itu di harga 1.9 terakhir itu saya lihat itu sudah bonus riser. Cuman pas saat mau dibayar ternyata barangnya udah naik jadi 2.200.000 atau 23. Itu lumayan mahal dan akhirnya saya putuskan untuk ambil motherboard ini. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, di sini saya gunakan RAM Patriot VFair 8 GB yang steelnya. Ini ya gambarnya. Ini dia 3000 mAh. Kebetulan kemarin saya belinya cuma satu, ini satu aja udah cukup. Itu di harga 765.000. Nah, kemudian untuk storage-nya di sini saya menggunakan SSD ya. Ini di sini khusus storage. Ini saya sarankan buat teman-teman sebaiknya kalian gunakan SSD biar komputer kalian itu prosesnya cepat ya. Kalau kalian pakai hard disk juga bisa, cuman tanggung ya kalau saya bilang. SSD ini sendiri kalian nggak perlu beli yang storage-nya itu gede, terlalu besar. Itu kalau 120 pun sudah cukup ya sebenarnya. Cuma kalau di sini saya menggunakan yang 240 GB karena untuk jaga-jaga aja.
Ini di harga 485.000. Nah, lanjut di sini ini yang penting ya. Ini yang penting. Ini eh, tombol power untuk motherboard. Tanpa ini kalian nggak akan bisa menghidup atau mematikan komputer ya kalau terjadi apa-apa. Karena kita tidak menggunakan casing di sini. Nah, ini tuh fungsinya. Ini saya beli yang satu set ya. Ada tombol reset, kemudian ada tombol power dan ada lampu indikatornya. Ini di harga sekitar 30.000 ya. Nah, kalau teman-teman mau nyetok ini kabel power ini sebaiknya jangan beli satu. Kalau misalkan di daerah kalian itu nggak ada yang jual, usahakan kalian beli lebih. Ini saya kalau salah belinya sekitar 2 untuk jaga-jaga aja. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah USB riser. Ini wajib ya. USB riser ini seperti ini gambarnya. Ini saya ambil yang versi terbaru yaitu V009S. Itu di harga 135.000-an ya kalau tidak salah ingat. Ini saya lupa. Nah, ini saya beli kurang lebih 4 unit, 4 piece. Untuk sementara ini baru terpakai dua piece. Dua lagi tuh nanti berguyur ya. Ketika saya dapat ada uang nanti beli VGA, jadi ini saya tidak perlu beli lagi. Nah, kenapa saya beli yang versi ini? Karena ini adalah versi yang terbaru. Nah, kabarnya untuk versi yang ini dia kinerjanya jauh lebih bagus ya ketimbang yang versi sebelumnya. Nah, lanjut. Kemudian yang ketujuh ini itemnya adalah PSU. Nah, di sini juga saya ambil yang PSU-nya Extreme OCPC ya. Teman-teman bisa lihat di video itu gambarnya. Ini yang 1600 watt. Harganya pun kebetulan kemarin saya dapat di harga 1.500.000. Ini lumayan murah. Cuman sebenarnya itu saya mau ambil yang merek Anderson. Ya, kalau salah Anderson ya mereknya itu yang khusus untuk mining. Cuma harganya itu tiba-tiba naik di atas 2 juta guys. Jadi saya pilih alternatifnya itu saya pakai ini aja. Nah, kenapa ini? Nah, ini teman-teman perlu tahu. Selain dia murah, dia ini sudah 80 plus dan gold ya. Jadi otomatis dia akan lebih hemat daya. Kemudian dia sudah support bukan sudah support ya, tapi kabel ininya, kabel ini ya untuk ke PCI itu ada sekitar 12. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai 6 GPU atau VGA itu udah bisa ya. Minimal ya, maksimal 6 GPU. Nah, dan kebetulan harganya pun lebih murah. Ya, kebetulan dapat lebih murah ya. Di 15, jadi saya ambil ini satu. Nah, kemudian untuk VGA-nya sendiri di sini saya gunakan RX 580 dengan satu yang Red Dragon, satu lagi itu yang Red Devil ya, karena saya belinya ini di beda toko. Untuk harganya kemarin saya dapat di kisaran ini. Yang Red Devil ini jauh lebih mahal ya ketimbang Red Dragon. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini teman-teman kalau mau lihat untuk perbedaannya. Oh ya, ini gambarnya ya, ini gambar VGA-nya. Dia ada perbedaan. Ini yang Red Dragon dan ini yang Red Devil ya. Tapi kalau untuk mining ini sama aja performanya. Nah, lanjut
Kemudian case-nya rig atau tempat kita naruh perlengkapan kita. Kemudian juga ada monitor, ini juga saya beli. Monitor ini saya beli baru juga. Kemudian karena yang lama itu ternyata rusak. Ini case rig ini yang tempat kita naruh ya, tempat kita naruh komponen-komponennya tuh di situ. Nah, ini total yang sudah saya habiskan itu sekitar 23.405.000 guys. Ini saya beli semuanya dengan kondisi baru, tidak ada yang second. Karena untuk cari yang second sendiri saat ini sangat susah. Nah, yang second itu cuman yang bukan second ya, tapi yang tidak saya beli itu adalah motherboard dan keyboard aja, karena saya stoknya masih ada yang lama. Nah, ini estimasi dari total yang sudah saya belanjakan, tapi ini di luar ongkir ya. Nah, ongkir ini saya belum masukkan. Untuk ongkirnya sendiri saya perkirakan habis sekitar 350.000 rata-ratanya. Karena memang pengiriman dari luar itu ke daerah saya itu memang lumayan mahal ya. 1 kilo itu bisa sampai 42.000. Sedangkan ini kiloannya yang besar. Kalau kurang lebih ini ada 10 kilo nih. Kisaran saya sih ya sekitar 350 sampai 450 ribuan. Karena dari semua item ini dia tidak satu toko. Nah, lanjut ke income-nya, kira-kira dapat berapa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita hitung ya. Ini di layar pun juga sudah ada. Kalau kalian lihat di layar itu adalah rig saya yang sedang kerja ya, dengan 2 CPU 2 VGA 580. Total hash rate yang didapatkannya itu di kisaran 58,9. Nah, kemudian untuk estimasi hariannya itu teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan ya. Perharinya itu di kisaran untuk hari ini ya, untuk saat ini ada di 80 ribuan. Nah, kira-kira profitnya berapa lama, atau bukan profit tapi balik modalnya berapa lama? Nah, di sini kita hitung dulu ya. Nah, ini saya ambil rata-rata setelah saya coba kurang lebih 4 hari full ya. 4 hari full itu kurang lebih income hariannya itu di kisaran 0,00009, dan di paling tingginya itu di kisaran 0,0001 guys. BTC ya, ini satuannya BTC. Nah, kalau harga Bitcoin saat hari ini adalah 850 juta. Nah, berarti harian kalian itu di kisaran segini, 70.000 sampai 80 ribuan. Ini bisa naik, bisa kurang, bisa turun, bisa lebih, bisa kurang. Itu tergantung nilai Bitcoinnya. Nah, sedangkan ini ranknya ini bisa lebih dan juga bisa kurang. Itu tergantung dari kondisi saat itu ya. Banyak faktor, terutama dari konektivitas jaringan internet kalian, kemudian juga suhu dari rig kalian, kemudian juga tingkat kesulitan saat kita mining itu sedang tinggi atau rendahnya, itu juga faktornya banyak. Yang pasti ini saya ambil rata-rata ya, rata-rata terendah dan rata-rata tertinggi. Nah, kalau dirupiahkan di harga 850 juta ya, kita dapatnya seperti segini. Dan jika kita kalikan selama 30 hari, itu total yang kita dapat di kisaran 2.200.000 sampai 2.500.000-an. Nah, kalau misalkan untuk balik modalnya itu, kalau sudah saya hitung, ini rumusnya, ini sudah dirumuskan,
kurang lebih di 9 sampai 10 bulan guys. Nah itu tergantung teman-teman kira-kira masih mau ngerakit rig mining atau mundur. Yang pasti untuk saat ini kalian harus mengeluarkan budget yang saya bilang ini lumayan gede. Cuman kalau kita balik lagi ke sini ke hitungan income-nya yang bakal kita dapat, ini sih sebenarnya sama aja. Ketika kalau kita ngerakit di saat harga Bitcoin itu turun ya. Cuman menariknya kalau kita ngerakit di saat turun, nah ketika dia naik ya kita profitnya itu jauh lebih cepat gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan ditunggu video-video dari saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.